Baik, pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk membedah materi Bulan Kitab Suci Nasional yang pada tema 3 ya. Tema 3 ini kita membahas tentang Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Saya akan screen. Mas Wardi iki goit apa live meeting? Goit apa live meeting? Kalau live meeting keluar Pak nanti Pak, jangan live meeting Pak. Oke. Ini kan tema sentral kita semua sama, yaitu tenanglah, aku ini jangan takut, Yesus sahabat perjalanan kita. Nah, kita masuk pada tema yang ketiga, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Tema ini mengangkat Injil Lukas yang mengisahkan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mungkin saya boleh minta tolong untuk membacakannya ya. Mungkin Ibu Mercy ya, bisa minta tolong Bu Mercy untuk membacakan Injil ini. Nanti saya akan share di layar. Silakan Bu Mercy, boleh ditolong. Boleh nyalakan mic-nya. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, yang untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adakah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia
dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Baik. Injil ini pasti sudah sering kita dengar, kita pasti tahu, kita pernah dengar, dan familiar sekali kisah ini pasti bagi kita semua, karena Injil ini salah satu Injil favorit yang kalau kita cari di internet ya, itu paling banyak mungkin renungan atau apa yang berdasarkan pada Injil ini. Saya ingin mengajak kita untuk kembali membaca sekali lagi, untuk meresapkan benar-benar dan mencari apa yang menjadi hubungan antara tema kita, Yesus sahabat mereka yang menderita, dengan Injil hari ini. Saya akan coba bacakan sekali lagi ya, supaya lebih jelas lagi. Boleh dibaca di kitab suci, dan saya akan membacakan lagi sekali lagi. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke. Oke, kita akan lanjutkan dengan poin-poin yang ada dalam tema 3 ini. Pandemi COVID-19 ini, pada tema kedua kita melihat telah banyak mengakibatkan kesedihan karena orang-orang banyak yang kehilangan, entah kerabatnya, entah saudaranya, entah relasi, temannya. Itu yang kita bahas dalam tema 2. Sedangkan dalam tema 3 ini, pandemi COVID ini banyak mengubah kehidupan sosial
dan perekonomian secara khusus yang membawa dampak yang sangat besar bagi semua orang, tanpa kecuali. Sungguh-sungguh tidak ada yang terkecuali yang terkena dampak. Kehidupan sosial yang tadinya bisa bersentuhan, bisa bersinggungan, bisa dengan bebas kita bercanda, bertemu, berkumpul, dibatasi. Harus menjaga jarak, harus memakai masker, dan prokes yang lain. Dan tak kalah buruknya itu tentu saja tentang perekonomian. Banyak perusahaan yang sampai gulung tikar. Orang sampai kehilangan pekerjaan, ada yang cuma kehilangan sebagian atau lebih dari penghasilannya. Mungkin ada yang sempat digaji cuma 50%, ada yang 30%, ada yang dihitung jadi harian. Banyak juga yang akhirnya terpaksa bertahan hidup dengan mengandalkan tabungan yang sudah ada, yang akhirnya jadi semakin menipis. Sebagai orang Kristiani, kita tentunya menyadari bahwa jalan hidup Yesus dan bagaimana Yesus berpikir tidak dapat kita lepaskan dari segala permasalahan hidup yang kita temui. Kita tentu menjadi orang Kristen, menjadi orang pengikut Kristus, pasti akan berusaha untuk menjalani hidup kita seperti apa yang Yesus mau, apa yang Yesus teladankan. Lalu tema Injil Lukas yang tadi kita baca tentang orang Samaria yang murah hati, itu adalah salah satu bagian dari tema-tema yang ada dalam Injil Lukas. Karena dalam tema Injil Lukas, kalau kita baca, sudah membaca dari awal hingga akhir, salah satunya adalah mengenai perhatian dan pelayanan terhadap mereka yang miskin dan tersingkir, yang kurang diperhatikan, yang kesusahan. Makanya kita banyak membaca di Injil Lukas itu ada kisah tentang orang yang kaya, lalu ada orang miskin yang nggak dikasih makan, padahal ada anjing di dekat mejanya itu memungut remah-remahan itu sampai boroknya itu sampai dijilat sampai akhirnya orang itu meninggal. Sampai kisah tentang yang ketemu dengan Bapak Abraham dan lain-lain. Juga ada kisah tentang orang-orang yang miskin yang diberikan pengharapan, penghiburan lewat sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus juga. Kita ingat tentu saja, berbahagialah kamu yang miskin karena kamu punya kerajaan Allah, dan lain-lain sebagainya. Dalam Injil Lukas ini sungguh memperhatikan tentang orang-orang yang tersingkir, orang yang miskin, orang yang tidak diperhatikan dan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tema kemiskinan dalam Injil Lukas ini tidak hanya untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi saja. Bukan hanya melulu tentang ekonomi, orang yang kaya dan miskin, orang yang mampu dan tidak mampu, ya. Namun juga bisa mengenai tentang miskin perhatian, miskin karena kurang dihargai, akibat status sosialnya yang berbeda, ditolak dari suatu kelompok karena statusnya beda, bukan grupnya, bukan orang yang satu aliran, bukan orang yang satu kategori, ataupun yang lainnya. Ini pun juga bisa menjadi satu tema yang diangkat. Nah, sementara dalam perutusan Yesus, Ia hadir di dunia ini memberitakan kabar baik bagi orang miskin dan juga pembebasan bagi orang yang tertindas. Sesuai dengan nas Yesaya yang Yesus bacakan di rumah ibadah pada saat itu. Nah, dia membicarakan bahwa pada hari ini juga pada saat kamu mendengarnya nas ini tergenapi. Nah, dia membuat orang Yahudi waktu itu marah ya karena wah ini berarti dia menganggap diri Mesias. Akhirnya pada menolak Yesus. Padahal itu memang itulah tugas dan perutusan Yesus yang sesuai telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kemudian kemiskinan dilihat sebagai dampak ketidakadilan dan penindasan kepada orang kecil. Jadi orang miskin itu karena adanya ketidakadilan, karena ketidakadilan kesempatan, ketidakadilan pembagian, ketidakadilan karena ketidaktahuan atau dalam hal
ilmu, ya, karena tidak tahu, jadi akhirnya gampang dibodohi atau gampang mana, itu jadi menjadi miskin dan penindasan. Maka dalam Injil Lukas ini juga ditampilkan beberapa tema tentang bahaya kekayaan. Kita ingat di dalam salah satu kisah perumpamaan yang diceritakan dalam Injil Lukas juga ada tentang orang kaya yang menimbun banyak, tapi pada akhirnya sudah bertahun-tahun menyimpan, lalu hey, kamu pada malam ini juga nyawamu akan bisa diambil. Lalu untuk siapa itu harta-harta yang kamu timbun? Salah satu itu. Ada lagi yang lain lagi. Kisah-kisah tentang orang kaya yang berbahaya. Maksudnya berbahaya dalam arti kekayaan itu menutupi akal budi, pikiran, hatinya, sehingga tidak lagi melihat orang lain yang membutuhkan, orang lain yang bisa dibantu, tapi fokus pada dirinya sendiri, bahwa dirinya itu kaya, mampu, dan tidak lagi memperhatikan yang lain. Maka kisah orang Samaria yang baik hati ini, dalam Injil ini, banyak sekali menjadi referensi dalam pembuatan renungan, khotbah, dan pengajaran yang multi tujuan. Ada yang menggunakan kisah ini untuk mengkritisi orang yang suka mengagungkan kesucian, ritual. Karena dalam kisah ini kita dengarkan ada seorang imam, dia jelas-jelas imam, dia tahu Taurat, dia tahu apa yang baik seharusnya dilakukan, tapi kok tidak membantu. Ada seorang Lewi, ya juga seperti itu. Dia pasti tahu Taurat, pasti tahu hukum Tuhan, tapi kok ia tidak mau membantu orang yang susah, yang setengah mati gitu ya. Juga ada tema tentang keamanan diri, lalu bagaimana merawat orang sakit dan menderita, juga tentang kemanusiaan, lintas sara, ya, lintas suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena kita tahu bahwa orang Samaria ini dengan orang Yahudi itu berbeda ya. Mereka tuh saling membenci. Tapi kok ya ada Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan suatu perumpamaan dengan mengambil kisah lintas ras ini, lintas suku. Nah, maka ini bisa jadikan renungan sebagai suatu kebaikan lintas sara ya, lintas suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu kita akan mulai pendalaman sedikit bahwa dalam awal Injil itu diungkapkan percakapan seorang ahli Taurat dengan Yesus. Percakapan ahli Taurat ini menunjukkan bahwa kita bisa menyimpulkan setelah kita baca bahwa ahli Taurat ini sebenarnya tidak pinter-pinter banget. Atau mungkin dia pinter tapi mau mencari-cari kesalahan atau menguji Yesus. Nah, percakapan ini menunjukkan bahwa kepintaran dan status sosial ini untuk umum ya, bukan hanya ahli Taurat, tapi mungkin kita. Bahwa kepintaran dan status sosial itu tidak serta-merta menunjukkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang perintah atau kehendak Allah yang tertuang dalam kitab suci. Kita tahu ahli Taurat itu ya makanannya ya sudah Taurat, setiap baca, mereka mendalami, merenungkan. Tapi kok ya sampai mengajukan pertanyaan yang kita dengar tadi dalam Injil sampai kepada Yesus ya, seperti menguji itu ya. Sementara perumpamaan itu adalah salah satu cara untuk mengajar. Itu bukan hanya dipakai oleh Yesus sebenarnya, tapi rabi-rabi Yahudi zaman itu juga mereka suka menggunakan perumpamaan. Karena itu adalah cara yang efektif untuk para pendengarnya itu supaya mereka bisa melihat dan membandingkan dengan hidup mereka sehari-hari yang mereka lihat, yang mereka alami. Kita ambil contoh seperti perumpamaan tentang dirham yang hilang ya. Yang orang yang mencari itu kan orang miskin kehilangan uang, dia akan mencari benar-benar tuh, cari nyalain lentera, dia cari dibersihin di pojok gimana cari sampai ketemu. Terus perumpamaan tentang domba yang hilang juga begitu. Itu kan suatu kehidupan sehari-hari ya, yang bisa diambil makna dan bisa dilihat dan dipahami lebih mudah. Itulah perumpamaan yang digunakan oleh para rabi zaman itu, termasuk Yesus. Karena perumpamaan itu juga kadang-kadang yang Yesus pakai
mengajak pendengarnya itu untuk berpikir dan menemukan sendiri jawabannya. Itu supaya orang bisa, oh ya, dari kedalaman hatinya dia berpikir, oh ya mas, harusnya begini ya. Oh, ya, seperti itu. Oke. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh ahli Taurat adalah apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup kekal? Hidup kekal itu diartikan oleh orang Yahudi itu sebagai keselamatan. Juga bisa diartikan mereka hidup damai dalam tanah yang dijanjikan Tuhan, dalam tanah perjanjian itu. Mereka bisa tumbuh damai, nggak ada perang, nggak dijajah, aman sentosa, dan semuanya smooth ya, semuanya berjalan lancar, semuanya tidak kekurangan. Itu yang dalam pikiran orang Yahudi. Namun juga ada bagian orang Yahudi yang sudah menerima dan yakin bahwa hidup kekal itu ya maksudnya hidup yang akan datang setelah meninggal. Karena kita tahu ada golongan Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Setelah ada pertanyaan seperti itu, maka Yesus kembali bertanya balik supaya dia berpikir dan dia coba sejauh mana dia bertanya, tapi dia tahu nggak sebenarnya sebagai orang ahli Taurat. Maka jawaban dari ahli Taurat itu adalah Shema Yisrael. Kalau kita bisa baca dalam Ulangan bab 6 sampai 4 ayat 9. Shema Yisrael ini adalah satu kredo atau kayak kita tuh syahadatnya kita ya. Kalau ini syahadatnya orang Israel. Itu suatu tradisi dan hal yang wajib untuk dilakukan dan diajarkan ke anak cucu mereka. Kita tahu Shema Yisrael itu kalau dalam bahasa aslinya itu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Allah dan Allah itu Esa. Itu yang dipercaya orang Israel dan kita sendiri. Kemudian setelah Shema Israel itu ada hukum utama yang langsung diikutkan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah perintah utama dan yang pertama. Nah, mengetahui secara kita tahu, oh ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu nggak cukup. Dan sekedar mengetahui itu tidak menambah iman. Yang bisa itu adalah membuat relasi pribadi dengan Allah. Itu yang diperlukan. Maka orang ahli Taurat ini yang sekedar apal, tahu, tapi kalau tidak melaksanakan, tidak mempunyai relasi pribadi dengan Allah yang benar, ya percuma, itu yang mau Yesus sampaikan. Nah, kemudian dari Shema Israel itu mengikuti perintah utama yang kedua itu tercantum dalam Imamat 19 ayat 18. Perintah utama itu yaitu tercantum kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu adalah dalam rangkaian hukum kekudusan yang ada dalam Imamat 17 sampai bab 26. Kenapa hukum kekudusan ini diberikan? Karena Allah menyatakan di awal pemberian hukum ini, karena Allah itu kudus. Karena kudus ya kamu juga harus kudus. Kalau enggak ya nggak bisa bersatu. Nah, itu yang makanya kenapa diberikan perintah ini. Ini untuk latar belakangnya ya, karena itu awal pertanyaan dari kisah Samaria itu. Nah, sesama yang disebut sesama itu kan dipertanyakan sama ahli Taurat itu. Lalu siapa sesamaku itu? Karena sesama dalam bahasa Ibrani rea itu diartikan sebagai seseorang yang memiliki hubungan. Jadi kalau nggak punya hubungan, dia boleh mengatakan, oh itu bukan sesama saya. Kemudian dalam bahasa Yunani, plesion itu artinya seseorang yang dekat. Berarti kan kalau nggak dekat, saya bisa mengabaikan. Ya, dalam arti seperti itu ya. Nah, tetapi bukan itu yang diinginkan. Sesama ini tidak dipahami oleh ahli Taurat. Ya, padahal mereka itu juga mengalami keterasingan.
mereka juga mengalami berbeda dengan orang yang lain. Nah, sesama yang dipahami oleh orang-orang Yahudi saat itu tidak relevan, dan yang ditawarkan oleh Yesus itu hal yang sulit diterima. Jadi sesama yang ditawarkan oleh Yesus kepada orang Yahudi itu sulit diterima. Karena apa? Mereka disuruh menerima orang Romawi yang menjajah mereka, atau orang Samaria yang mereka benci. Bahkan juga sebaliknya, orang Samaria juga membenci mereka. Bagaimana saya bisa menerima mereka sebagai sesama saya? Itu tema tema ini ya. Makanya kenapa pada zaman Yesus itu susah kalau diberikan contoh, ya sesamamu ini ya berarti sesama manusia, itu nggak bisa mereka tangkap seperti itu, karena menurut mereka punya arti yang berbeda. Sama itu ya itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cerita perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok habis-habisan. Dari Yerusalem ke Yeriko itu ada suatu padang ya, jalan yang agak panjang, terbuka dan memang rawan, di mana orang banyak terjadi kejahatan. Ya. Setelah dirampok habis-habisan, bahkan ditulis hampir setengah mati ya, semuanya dirampas, dipukuli, udah dirampok, dipukuli, udah menderitanya kayak apa ya. Ada seorang imam yang lewat tapi tidak peduli. Lihat aja mungkin enggak, mungkin lihat tahu, justru karena lihat lalu dia memilih jalan yang lain, tidak menolong. Ada seorang Lewi juga lewat, ternyata nggak peduli juga, nggak menolong. Nah, Yesus menggunakan orang Samaria dalam perumpamaan ini ada maksudnya juga sebenarnya. Karena Samaria dan Yahudi ini punya sejarah yang kelam dan saling membenci. Ya. Karena orang Samaria kan keturunan campur ya, bangsa Israel dengan orang-orang asing, bangsa Asyur yang pada waktu ada pembuangan itu, lalu mereka menjadi kepercayaannya jadi separuh-separuh, menyembah Tuhan iya, menyembah dewa-dewa juga iya. Jadi mereka dianggap sebagai kafir dan mereka orang yang sesat oleh orang Yahudi. Nah, karena pelakuan Yahudi yang mengkafirkan itu juga sejarah Yahudi yang menghancurkan bukit pengorbanan yang di Gerizim, itu juga akhirnya membuat orang-orang Samaria membenci Yahudi karena mereka menghancurkan sejarah mereka ya istilahnya. Nah, dari cerita Samaria dan Yahudi ini sebenarnya mau juga memberikan satu pelajaran bahwa menilai atau menghakimi orang berdasarkan suku dan agama itu akan membuat kita juga menderita. Kita tidak bisa bebas untuk membantu, kita tidak bebas juga kadang-kadang untuk menerima bantuan. Kita terkotak-kotak. Padahal kita dilahirkan atau ditakdirkan bukan seperti itu. Kita sama manusia itu kita bisa saling menolong, kita bisa saling mendukung dan segala hal yang baik. Belas kasihan yang diberikan oleh orang Samaria ini adalah suatu bentuk kesadaran dan perasaan yang timbul. Kita kalau ingat tadi kata-katanya kan orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan. Kita pasti ingat bahwa Yesus pun sering dituliskan seperti itu dalam Injil. Karena tergerak oleh belas kasihan, lalu Yesus menyembuhkan orang buta. Karena tergerak oleh belas kasihan, lalu ia menyembuhkan orang tuli dan lain-lain. Karena belas kasih itulah yang menjadi kekuatan dan yang bisa diberikan untuk orang-orang yang menderita. Kalau kita ngerti istilahnya bela rasa ya, berbela rasa. Bagaimana kita merasakan kalau kita di posisi mereka, itulah berbela rasa. Nah, orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan, mencuci luka, mengobatinya. Ya, ini benar-benar ekstrim ya. Yang jelas orang yang dibenci, yang saling membenci itu tergerak belas kasihan. Dia mau mencuci lukanya, mau mengobatinya, mengangkutnya, artinya yang orang yang dipukul itu ditaruh di atas tunggangannya, keledainya, dan dia sendiri berjalan. Dia rela menanggung dia yang berjalan. Dan juga resiko dia juga bisa dirampok. Ya.
Lalu dia menitipkan orang yang dirawat ini untuk dirawat di penginapan dan dia keluarkan uang lagi, uangnya sendiri 2 dinar. 2 dinar itu istilahnya upah 2 hari ya. 1 dinar itu untuk 2 hari. Ini berarti itu upah 2 hari. Dia keluarkan. Lalu dia janji kalau misalkan setelah dirawat lalu ada kekurangan saya akan membayarnya. Berarti dia juga siap untuk menanggung kekurangannya. Wah, ini luar biasa ya. Ini sulit sekali ya memang. Bagaimana kita meneladani orang Samaria ini, benar-benar sulit. Dan dengan mudah Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Wah, ini benar-benar butuh waktu, butuh kita benar-benar mengalami sesuatu yang sampai kita bisa melakukan hal yang seperti itu juga. Sebagai menutup, kita harus merubah fokus sesama kita sebagai apa? Pada waktu kita berbela rasa, pada waktu kita ingin menolong seseorang, sebagai wujud dari kita sebagai sahabat orang yang menderita, kita harus merubah fokus kita. Kita tidak lagi melihat siapa yang menerima kasih kita, bukan lagi subjektif, ya, bukan lagi subjektif, namun bagaimana saya sebagai sesama bagi orang lain dan sejauh mana saya bisa peduli membantu kesulitan dan penderitaan orang lain. Udah nggak lihat, udah merem siapa yang kita bantu. Ini adalah yang salah satu tema utama yang mau diangkat di tema ketiga ini. Harapannya supaya kita semua dapat merenungkan dan melaksanakan. Jadi merubah fokus kita lagi, tidak lagi melihat siapa yang akan kita kasih, tapi bagaimana saya menjadi sesama yang baik bagi orang lain, tanpa melihat apa-apa pun, tanpa terbatas oleh suku, agama, ras, antar golongan, tanpa terbatas oleh, oh saya cuma punya ini, oh saya hanya bisa ini. Tidak lagi seperti itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan. Kita tidak lagi membicarakan tentang nominal atau sesuatu yang besar, tetapi apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan, yang saya miliki. Dengan kepedulian kita untuk membantu kesulitan penderitaan orang lain itu bisa terasa oleh orang lain. Jadi, sebagai penutup terakhir adalah hanya lewat tindakan kasih yang nyata kepada sesama yang bisa membawa kita kepada kehidupan kekal atau keselamatan. Kalau kita hanya pintar bicara, kita tidak pintar berkhotbah, pintar berpikir, berdebat dalam ruang publik atau dalam suatu seminar, tetapi kita tidak melakukan tindakan nyata, sama juga bohong, tidak ada artinya, tidak bisa membawa kita pada hidup yang kekal. Karena hanya lewat tindakan kasih yang sungguh nyata, itulah yang membawa kita kepada hidup kekal. Itulah jawaban Yesus kepada orang Taurat dan bagi kita. Pergi dan lakukanlah seperti orang Samaria. Begitu Bapak Ibu, ini materi yang mungkin saya bantu bedah sedikit supaya kita punya pemahaman yang ya sedikit-sedikit sama lah untuk menyampaikan dalam BKSN ketiga di lingkungan, selain dengan pertanyaan-pertanyaan bantuan yang ada di panduan ya. Inilah yang menjadi mudah-mudahan bisa menguatkan juga memberikan satu modal lah, sedikit modal. Mungkin kita bisa buka forum, ada yang mau menyampaikan sesuatu yang mungkin, oh saya punya pendapat demikian, atau saya punya pikiran demikian, atau mau sharing, it's okay. Dengan senang hati, boleh dilakukan. Saya kembalikan dulu ke Bu Catherine ya, Bu. Monggo, Bu.
Masih di mute, Bu. Bu Catherine masih di mute kayaknya. Pak. Mohon maaf, saya terlambat karena saya habis dari novena. Untuk penjelasan dari Pak Dedi ini, adakah dari teman-teman yang mau ditanyakan dulu? Boleh angkat tangannya untuk sebagai bekal untuk memandu besok Senin, atau mungkin menurut ketentuan masing-masing kelompok. Silakan, jangan malu-malu. Untuk tadi yang saya tampilkan, slideshow-nya itu sudah saya kirim di kolom chat. Barangkali ada yang membutuhkan, boleh di-download sendiri ya. Di kolom chat sudah saya kirim. Terima kasih. Monggo, Bu Mercy. Bu Mercy, mute-nya, mic-nya dinyalain. Ya, Ya, silakan. terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin kalau saya dalam memandu tidak sesuai dengan pertanyaan yang di sini, tapi saya ayat mana yang berkesan seperti itu mungkin lebih Boleh, Bu. Boleh, Bu. Jadi ini acara kita malam ini tuh sebenarnya istilahnya memberikan sama-sama bekal kita apa sih sebenarnya maksud BKSN tema 3 ini kok mengambil temanya sahabat yang menderita. Makanya diberikan penjelasan untuk beberapa tema tema sentralnya, lalu latar belakangnya, lalu beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu. Jadi misalkan ada pertanyaan bisa dijawab misalkan. Tapi untuk pelaksanaan BKSN-nya sendiri di dalam lingkungan itu dibebaskan. Yang penting bertolak pada Injil hari ini, itu Injil Lukas tadi tentang orang Samaria baik hati, direlasikan dengan tema bahwa Yesus itu adalah sahabat bagi mereka yang menderita. Seperti itu, Bu Mercy. Nggak usah kaku, Bu. Kalau di lingkungan jangan kaku-kaku, nanti malah pada lari semua. Ini saya ayat mana yang berkesan, jadi lebih Betul. santai. Betul. Iya. Ini mungkin saya mau sharing Pak Dedi. Boleh, Bu, silakan. Semua udah jelas, cukup bisa dipahami. Jadi nanti intinya pokoknya kita tetap bertitik tolak pada Injil Lukas 10 bab 25 sampai dengan 37 itu lah. Pengembangannya nanti tergantung kita. Mungkin kita bisa sesuaikan dengan masa-masa sekarang ini. Mungkin kalau saya biasanya mandu lebih banyak kepada sharing. Jadi sharing yang tentunya sesuai dengan tema yang dimaksud, dan tema ini kan kita udah diarahkan ke masalah Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Jadi dalam hal ini mungkin kita bisa mengacu dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Kan tidak mungkin kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Kadang-kadang kita tersandung masalah. Nah, ketika kita dalam satu masalah itu, tentunya kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana tadi digambarkan oleh seorang Samaria yang merupakan kelompok yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, tapi justru dari sini Yesus ingin mengajarkan bahwa kita itu dalam hal berbuat kasih tidak usah memandang kelompok suku, ras, agama seperti tadi yang diuraikan. Jadi intinya tema ini sudah cukup jelas bagi kita semua. Jadi nanti ketika kita memandu ya tidak usah kaku. Saya sangat sependapat dengan Mas Dedi tadi yang mengatakan ini tidak usah kaku. Jadi kita
hargai, kita terima apapun yang nanti akan disampaikan oleh umat. Tetapi tetap kita harus mengacu pada batasan tema ketiga ini, yaitu Yesus sebagai sahabat yang baik bagi mereka atau bagi siapapun, bagi kita yang sedang menderita. Mungkin itu Bu Katrin, tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Margiono. Dan seperti sebelumnya saya ingatkan bahwa kami dari tim Kitab Suci sudah memberikan materi untuk bagian yang ketiga, tema yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Sudah terima semua kan ya? Dari Iya, Ketua tadi saya Lingkungan. barusan sudah ngechat, download juga udah, materinya udah saya terima. Sebenarnya ada yang dari buku BKSN-nya sendiri kami udah kirim ke Ketua Lingkungan semuanya, tapi maaf, saya nggak tahu. Atau mungkin nanti Pak Margiono bisa saya kirimin juga nomor WA Bapak. Nanti saya langsung ke Bu Ben aja, Bu. Langsung ke Pak Ben aja. Bisa kok. Pak Ben sering ke rumah sih. Oh iya. Itu ada materinya. Dari pertama sampai keempat kami sudah kirim ke ketua masing-masing dari 1 September. Siap. Tapi kalau misalnya ada yang terselip bisa WA saya atau Pak Dedi. WA saya saja. Ya, Pak Dedi masih dipegang Pak Ben. Matur nuwun, Bu. Ya, itu sudah ada. Teman-teman yang lain ini Bu Lani Banjaran ya Bu Lani? Iya Bu. Ya. Santa apa ya Bu Angela? Gak ada kok, cuma memang betul Pak Dedi bahwa dalam fasilitator pemandu itu memang jangan terlalu kaku. Biasanya kalau saya mandu itu secara intinya karena lewat call video WA, jadi intinya saja terus kita sharing gitu aja Bu, gitu aja. Jadi tidak usah kaku memang harusnya, jadi umat akhirnya kalau bersharing tidak merasa kaku juga gitu. Terima kasih Catherine, itu aja. Ya, terima kasih Bu Lani. Memang pada dasarnya udah disarankan sama Romo Paroki kita juga untuk memandu untuk warga lingkungan masing-masing bisa menggunakan cara sendiri-sendiri yang kelihatannya dipaskan untuk lingkungan masing-masing. Cuma intinya ya dengan mengangkat tema yang ketiga ini, misalnya Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, harus ambil dari bacaannya Lukas 10 25 sampai 37. Maksudnya memang seperti itu, tapi caranya dikembalikan ke lingkungan masing-masing yang mana yang lebih cocok. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Pak Bambang, Bu Dewi, ini Bu Dewi Banjaran ya? Iya, Ci. Ya. Dewi ada pertanyaan? Atau apa? Pak Bu Dewi dulu deh. Dewi dulu. Mungkin kalau aku bikin lebih simpel nggak apa-apa ya, Ci ya? Nggak masalah, asal yang penting mereka juga jelas. Jadi gini, Bapak Ibu, saudara terkasih, kalau saya pribadi melihatnya pertemuan BKSN di lingkungan itu sebenarnya adalah satu sarana atau suatu momen kita sebagai lingkungan itu untuk perjumpaan, tapi kita selipkan dengan tema BKSN. Karena ada BKSN, yuk kita bicarain kitab suci secuil-secuil lah. Aja ngomong soal dagangan, aja ngomong soal sing liyane, tapi kita kumpul-kumpul lingkungan, kita coba ngomong kitab suci sedikit, yuk kita menemukan satu hal yang baik untuk kita lakukan. Jadi makanya tadi nggak perlu kaku, nggak perlu terlalu formal tapi intinya adalah satu perjumpaan dengan warga lingkungan yang bisa dilakukan secara konstan, ya, secara terus-menerus, secara jangan sampai putus ya karena pandemi ini jadi berjarak, jadi berjauhan. Nah itu sebenarnya intinya sih itu aja sih, supaya kita tidak terlalu formal, pusing atau gimana ya mandu, gimana ya, nggak usah lah, kita santai aja, cuma kita sisipin. Nah itu BKSN ini kita sedang membicarakan soal ini nih,
gimana menurut kamu ini? Itu kamu ada pengalaman ini enggak? Kamu ada pengalaman apa nih mengenai tentang itu aja. Jadi supaya mengalir lebih enak, lebih santai ya, jangan terlalu serius sekali juga. Gitu aja sih mungkin. Ya, boleh dilanjut. Pak Bambang ada pertanyaan, Pak Paulus Sutikno. Ini Pak RJW Pak Rajiwan ya? Pak Willy, ada mau Ya, menambahkan? ya, selamat malam semuanya. Pak Bambang ya. Ya, intinya sih memang tema ini sih bagus. Seperti omongan Pak Dedi tadi, saya setuju. Pertemuan BKSN yang ketiga maupun sebelum-sebelumnya itu yang diadakan secara offline khususnya itu kita gunakan sebagai ajang keakraban antar sesama lingkungan dulu gitu. Di dalam proses kita memandu tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, itu ya kita sendiri memang memiliki pengalaman masing-masing seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi. Nggak mungkin seseorang atau Pak Muldoko siapa ya Pak tadi, nggak mungkin seseorang itu dalam hidupnya itu tidak pernah mengalami sesuatu kegagalan atau penderitaan gitu loh. Nah, itu pasti kalau kita bisa memandu dengan santai, ya tidak kaku, ya pasti mereka bisa tergerak. Ya intinya ya kita belajarlah. Mudah-mudahan nanti siapapun yang memandu, intinya ya satu berusaha terbuka dulu. Intinya begitu. Kita buka dulu dengan sharing. Nah terus kita ajak mereka ikut sharing juga. Itu aja sih Bu. Mungkin. Oke. Terima kasih. Yang lain ada tambahan atau pertanyaan atau mau sharing? Teman-teman, ada ini jangan malu-malu, yuk kita belajar bersama. Ada yang mau ditanyakan? Masalahnya Bu Catherine, di dalam zaman sekarang itu kalau kita menolong seseorang, ya kalau dibilang sih tadi jangan memandang suku, ras, agama, saya setuju. Tetapi intinya ada suatu sindikat ya, misalkan kelompok pengemis yang memang pekerjaannya itu mereka mengemis, sedangkan mereka sendiri pada hakikatnya bukan pengemis. Nah kalau kita memberikan bantuan kepada mereka, apakah ini termasuk kita mesti lepas tangan atau gimana gitu loh? Itu aja sih. Saya coba menjawab ya. Saya juga pernah menanyakan, kalau nggak salah sama salah satu romo paroki kita yang dulu, jawabannya hati kita tuh kalau misalnya kepada pengemis yang di pinggir-pinggir lampu merah itu kan memang inginnya memberi. Memang inginnya berbagi. Kalau mereka sampai gunakan untuk keperluan yang apa lain, misalnya untuk minum-minum atau hanya untuk dia untuk mencari uang, itu dikembalikan ke urusan mereka. Kalau menurut ini seperti itu, tapi saya kembalikan ke Pak Dedi atau yang lain mungkin mempunyai tanggapan. Ya, Jadi itu ya, balik lagi kayak tadi yang Ibu Catherine bilang. Ya, hati kita gimana? Kalau kita ikhlas, ya kasih. Nggak ikhlas, ya sudah. Nah, itu aja. Jadi, kita mau memberi, ya kita merem. Mau dia bener apa nggak bener, ya. Tapi kalau kita merasa, wah ini kayaknya nggak bener nih. Ya udah, kita nggak usah kasih, karena kita nggak ikhlas, ya udah. Daripada kita ngasih tapi nggak ikhlas, ya ini. Ya kalau kita ngasih ya udah yang ikhlas, gitu aja sih. Kalau nggak, ya itu saja. Atau ada tanggapan yang lain?
Ada tanggapan lain dari teman-teman lain atau pertanyaan selain Pak Bambang? Coba Bu. Pak Margiono, silakan. Ini memang serba merkengkong ya. Kadang-kadang kalau ada orang meminta-minta, hati kita dituntut untuk berbelas kasih. Cuma kadang-kadang zaman sekarang ini mengemis itu ada sebagian dari mereka yang menjadikan itu sebuah profesi, jadi untuk penghasilan. Jadi kalau kita mau ngasih apa enggak di lampu-lampu merah dan di tempat-tempat tertentu ya, kita kembalikan aja ke hati kita. Kalau kita srek mau ngasih ya udah kasih. Kalau enggak usah berpikir macam-macam. Karena kalau kita mau berbuat baik itu kan sudah ada batasan, enggak usah berpikir yang enggak. Jadi ketika kita kasih ya berarti kita udah niat kita itu betul-betul ngasih, enggak usah mempersoalkan lagi. Kadang-kadang juga ke rumah itu kan sering ya orang meminta-minta, apalagi dalam musim-musim tertentu, biasanya menjelang puasa itu, menjelang Lebaran itu banyak itu berombong-rombong gitu. Nah ini kita mungkin ya kalau mau kasih, kalau enggak usah. Atau kita bisa ngasih lewat saluran-saluran yang ada. Misalnya kayak saya karena bertetangga dengan masjid ya ketika berpuasa, sewaktu-waktu saya ingin memberikan sedikit dari yang saya punya ya saya izin ke pengurus masjid. Mi atau mungkin Pak Ustadz, kira-kira kalau saya mau ngasih sedikit jajan untuk terawih anak-anak, diizinkan enggak? Kadang-kadang niat kita baik, tapi kadang-kadang belum tentu diterima baik juga. Ketika mereka kemudian mengatakan oke, ya nggak masalah. Dan biasanya memang tidak ditolak sih. Jadi intinya itu aja. Jadi kita mau berbuat baik ya kita enggak usah berpikir yang enggak. Kita ikhlaskan aja kalau kita mau memberikan sesuatu. Mungkin itu aja Bu Katri. Ya, terima kasih Pak Margiono. Sis Mening, ada yang mau ditanyakan? Sis Mening? Saya menyimak Cik Catherine. Pada dasarnya seperti Pak Mardiono bilang, betul sih kembali ke hati nurani kita aja mau menolong orang atau tidak. Terus dipakai buat apa? Itu tuh dipulangkan kembali ke orangnya. Saya percaya kalau kita melakukan segala sesuatu, urusannya kayak segitiga Cik Catherine, jadi dengan Tuhan. Jadi yang lainnya biar urusan mereka dengan Tuhan gitu. Ya. Terima kasih, itu aja. Untuk memandu besok Senin ada yang mau ingin ditanyakan? Cukup? Cukup Cik Catherine, tadi bahan Pak Paulus Sutikna, Pak Willy, Pak Rajiwan. Oke teman-teman, kalau kita sudahin aja, kalau memang tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada yang sharing lagi, mungkin saya minta tolong Pak Rajiwan untuk doa penutup ya Pak Dedi. Atau Pak Dedi ada tambahan lagi? Monggo lanjut aja Bu Catherine. Ya, Bapak Ibu semuanya, kami dari tim Kitab Suci mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti bedah materi ini, dan semoga untuk memandu besok Senin atau menuntut ketentuan lingkungan masing-masing, semoga warga lingkungan yang Bapak Ibu pandu benar-benar dapat selain keakraban mungkin lebih mengena dalam BKSN ini, setidaknya mengerti materi yang dibawakan untuk BKSN tema yang ketiga ini, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Saya rasa cukup. Pak Rajiwan. Mohon maaf, Pak Rajiwan ada di rumah sakit, jadi tidak bisa bersuara. Pak Mugio ya, pimpin doa ya Pak. Pak Mugio, tadi saya sudah dengar suara yang lain, Pak Mugio belum dengar. Jadi Pak Mugio pimpin doa ya, penutup. Ya sudah.
Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita awali penutupan untuk fasilitator BKSN ketiga dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Betapa besar kasih-Mu ya Bapa, meski melalui media Zoom, kami percaya kami sebagai orang-orang yang dianugerahi untuk menjadi fasilitator pada hari hanya akan dimampukan karena kasih-Mu. Dan malam hari ini betapa besar kasih-Mu yang kami peroleh dari sharing beberapa teman. Apa arti seorang Tuhan Yesus dengan orang-orang yang menderita. Sehingga kami percaya, kelak kami pun bisa berbagi dengan sesama kami. Kami bersyukur atas malam ini, semoga kami tetap teguh akan iman yang kami percaya kepadamu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Dedi yang telah membawakan materi dan terima kasih teman-teman atas semua kehadirannya. Selamat menjadi fasilitator untuk lingkungan masing-masing. Selamat melayani. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam. Ya,